seekor monster ular laut yang sangat besar ukurannya. Di dalam foto tersebut terlihat penampakan yang sangat aneh, geng. Dan foto ini berasal dari daerah Cornwall, Inggris. Real dan kejadian nyata atas penampakan Putri Duyung. Karena memang misteri di dunia ini ya banyak yang masih belum terpecahkan, geng. Makhluk-makhluk ciptaan Tuhan itu. Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, hari ini kita akan membahas tentang penampakan makhluk mitologi, geng. Di belahan dunia ini banyak sekali kejadian-kejadian atau fenomena di mana makhluk-makhluk yang tidak masuk akal itu memperlihatkan diri kepada umat manusia gitu ya. Nah, kita sebagai umat manusia kan agak kaget gitu melihat hal-hal kayak gini. Penampakan-penampakan hantu lah, makhluk-makhluk gaib lah gitu ya. Sampai kepada makhluk-makhluk mitos gitu. Nah, makhluk mitos ini kadang yang membuat kita tuh kayak aduh, masa sih ada gitu ya. Memang sering digambarkan, sering divideoin gitu ya, dibikin film gitu kayak unicorn, peri gitu ya, terus juga Putri Duyung dan lain-lain gitu. Nah, itu sering sekali menjadi karakter-karakter yang kita anggap ya itu cuma film biasanya. Oke, geng, sebelum kita lanjut ke kontennya, gue mau ngajak kalian untuk tetap hidup sehat. Nah, setiap harinya jangan lupa untuk berolahraga. Nah, karena sekarang masa pandemi, olahraganya cukup di rumah ya, geng. Dan walaupun olahraganya di rumah, kadang kulit kita langsung terpapar sinar matahari yang membuat kulit kusam. Tapi gak usah khawatir, gue bakal share ke kalian cara gue merawat kulit. Gue menggunakan produk dari Scarlett. Nah, kalian bisa lihat ya di meja gue nih banyak banget produk Scarlett. Dan gue akan tunjukkan ke kalian cara menggunakan produk Scarlett. Yang pertama, gue menggunakan brightening facial wash untuk cuci muka nih, geng. Nah, ini teksturnya enak banget, geng, lembut di kulit dan mengandung glutathione, aloe vera, rose petal, dan vitamin E. Gunanya untuk membersihkan kulit kalian, geng. Nah, selanjutnya gue bakal memakai serum. Nah, di sini ada dua serum ya, geng. Kalian bisa lihat ini ada Brightly Ever After Serum dan Glow Thinning Serum. Nah, dua serum ini bisa kalian kombinasikan ketika kalian pakai. Terus, Glow Thinning Serum ini mengandung tranexamic acid, niacinamide, aloe vera, geranium oil, dan olive oil. Kalau Brightly Ever After Serum mengandung phyto whitening, glutathione, dan vitamin C. Nah, jadi ini cocok banget untuk mengembalikan kesegaran kulit kalian, geng. Terus selanjutnya, gue bakal pakai Brightly Ever After Cream. Nah, di sini ada dua varian. Untuk siang harinya kalian bisa pakai Brightly Ever After Cream Day, dan untuk malam hari sebelum tidur bisa pakai Brightly Ever After Cream Night. Di sini kandungannya ada glutathione, niacinamide, natural vitamin C, dan masih banyak kandungan yang menyehatkan kulit kalian lagi. Nah, ini fungsinya untuk merefresh kulit kalian dari kulit-kulit mati, geng. Nah, jadi buat kalian yang masih aktif berolahraga, jangan khawatir kulit kalian jadi kusam karena terpapar sinar matahari. Kalian bisa menggunakan produk dari Scarlett ini, geng. Oh ya, buat kalian yang kulitnya berjerawat, jangan khawatir. Scarlett mempunyai produk yang khusus untuk kulit berjerawat, yaitu Acne Series. Nah, ini Acne Series ini khusus buat kalian yang kulitnya berjerawat, geng. Jadi karena kulit gue nggak berjerawat, gue menggunakan varian Brightly. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan makhluk-makhluk mitos ini ternyata pernah terlihat, walaupun jarang, tapi pernah terlihat dan tertangkap kamera? Apakah ini tidak menjadi sesuatu yang menggemparkan atau membuat kita tercengang gitu ya dengan apa yang terjadi? Nah, kali ini kita akan membahas nih penampakan-penampakan makhluk mitologi atau makhluk mitos yang sebagian besar orang tidak percaya keberadaannya, namun pernah tertangkap kamera. Yang pertama, Lagarde Fjord Sormorin. Jujur gue nggak tahu cara baca yang benernya gimana karena ini merupakan bahasa Islandia, geng. Berbicara tentang makhluk mitologi Islandia ini, sudah pastilah beberapa orang pernah melihat sosok yang mirip dengan manusia namun memiliki telinga yang runcing, yaitu elf. Nah, elf ini adalah makhluk mitologi asal Islandia. Nah, ternyata selain elf, Islandia juga memiliki makhluk mitologi lain yang pernah menampakkan diri, yaitu Lagarde Fjord Sormorin. Lagarde Fjord Sormorin ini merupakan makhluk mitologi yang dikabarkan menghuni danau Lagarde Fjord. Makhluk mitologi ini merupakan seekor monster ular laut yang sangat besar ukurannya. Dan misteri atau mitos legendaris tentang hewan ini
ini yang katanya hidup di danau tersebut sudah terjadi atau sudah ada sejak abad ke-14, geng. Jadi udah menjadi cerita yang turun-temurun. Akhirnya, pada tahun 2012, tersebarlah sebuah video yang semakin membuat warga Islandia yakin akan adanya makhluk mitologi ini, geng. Dimana di video tersebut diperlihatkan seekor monster ular yang begitu besar dan direkam di danau Lagarfjord tersebut. Nah, akhirnya misteri ini pun menjadi semakin panas gitu ya, semakin membuat orang-orang di sana tuh membicarakan tentang makhluk legendaris itu. Nah, kalian bisa lihat sendiri dari tampilan video dimana di sana memperlihatkan monster ular tersebut, geng. Gede banget ya, geng ya. Lalu, geng, peneliti asal Finlandia yang bernama Misa McAun, dia mengatakan kalau video tersebut tidak 100% benar katanya. Dia bilang kalau pergerakan di dalam air tersebut hanya sebuah pergerakan jaring yang nyangkut, jaring ikan es. Dan sebenarnya itu nggak bergerak, cuma ngelambai-lambai di air doang nih, geng, karena terikuti arus gitu. Hal ini akhirnya mendorong pemerintah Islandia untuk membentuk sebuah tim investigasi untuk mencari kebenaran daripada video tersebut. Dan pemerintah mengatakan kalau video itu memang benar, maka si pembuat video akan diberikan hadiah sebesar 60 juta rupiah atau 4.000 US dollar gitu, geng. Nah, akhirnya dari tim yang dibentuk, 7 dari 13 orang daripada tim itu mengatakan kalau video itu real atau benar. Gila. Gimana menurut kalian? Kalian sudah lihat sendiri ya videonya ya, sudah ditampilkan tadi. Dan menurut kalian gimana, geng? Apakah video itu real atau cuma rekayasa? Tinggalkan komentar di bawah ya. Selanjutnya, makhluk mitologi yang paling sering kita bicarakan, difilmkan dan bahkan banyak penggemarnya, Putri Duyung alias mermaid. Kalau berbicara tentang Putri Duyung, selalu digambarkan dengan sosok perempuan cantik yang setengah badannya itu adalah ikan. Dan bahkan Putri Duyung ini sering sekali menjadi sosok yang sangat menyenangkan dan sosok yang romantis biasanya kan, selalu dikait-kaitkan dengan kisah cinta begitu ya. Nah, namun sampai saat sekarang ini belum ada yang tahu bentuk persis Putri Duyung itu sebenarnya seperti apa, geng. Apakah benar seperti yang digambarkan di video-video atau film-film tersebut? Nah, namun, bagaimana bisa sih pembuat film atau pembuat video bisa terinspirasi untuk membuat sosok karakter manusia setengah badannya ikan, terus setengah badannya lagi wanita cantik gitu, kalau mereka tidak pernah mendapat ilmu pengetahuan atau bahkan mereka melihat sendiri bentuk sosok daripada ikan duyung itu? Nah, ternyata nih, geng, penduduk lokal dan turis di kota Kiryat Sham, Israel mengakui atau melaporkan mereka pernah melihat Putri Duyung ini. Mereka mengatakan, ini pengakuan beberapa orang ya, geng, makhluk yang mereka lihat itu badannya seperti gabungan seorang perempuan muda dengan badan lumba-lumba. Nah, makhluk itu sempat melakukan gerakan semacam gerakan akrobatik gitu ya, kayak lumba-lumba lakukan gitu ya, sampai akhirnya menghilang bersamaan dengan ombak. Nah, kejadian ini begitu singkat dan membuat orang kagum. Dan yang melihat kejadian ini nggak cuma satu orang, banyak orang. Nah, kalau misalkan kita bilang mereka hilaf gitu ya, salah lihat gitu, nggak mungkin, masa iya semua pasang mata salah lihat? Atau ini rekayasa, atau ini cuman isu belaka? Bagaimana cara meng-create itu gitu ya, sebanyak itu orang untuk mengakui pernah melihat Putri Duyung. Nah, bisa dikatakan kalau ini adalah real dan kejadian nyata atas penampakan Putri Duyung. Karena memang misteri di dunia ini ya banyak yang masih belum terpecahkan, geng. Makhluk-makhluk ciptaan Tuhan itu banyak yang kita tidak tahu dan di luar nalar kita gitu kan. Mirip seperti yang terjadi di Islandia, pemerintah Israel juga sempat melakukan sayembara untuk membuktikan keberadaan Putri Duyung tersebut. Bagi siapa yang bisa memberikan foto dan video asli daripada penampakan Putri Duyung itu, pemerintah akan memberikan uang sebesar 15 miliar rupiah, geng. Cukup besar dan fantastis ya. Karena hadiah uang yang begitu besar, akhirnya banyak warga yang berlomba-lomba untuk melakukan pencarian atas keberadaan Putri Duyung ini, geng. Bahkan pada tahun 2010, tim investigasi BBC sempat-sempatnya gitu ya meluangkan waktu untuk melakukan pencarian atas keberadaan Putri Duyung ini. Mereka melakukan perjalanan selama 1 minggu ke pantai Kiryat Yam ini untuk mencari keberadaan Putri Duyung itu. Mereka
mengatakan mereka sempat melihat keberadaan Putri Duyung ini, namun sayangnya itu terjadi pada malam hari yang dimana penglihatan manusia itu terbatas. Nah, alhasil karena berhari-hari dan mencapai seminggu lebih sudah tidak mendapatkan titik terang lagi gitu ya, nggak tahu nih si Putri Duyungnya yang muncul-muncul, akhirnya pencarian itu pun dihentikan. Gimana menurut kalian, geng? Kalian ada yang percaya nggak keberadaan Putri Duyung ini? Kalau kalian percaya, tinggalkan komentar di bawah. Penampakan makhluk mitologi selanjutnya adalah Pixie Cornish atau peri dari Cornwall. Pada tahun 2015 lalu, sebuah acara podcast mendapatkan kiriman foto dari seorang penggemarnya. Di dalam foto tersebut terlihat penampakan yang sangat aneh, geng. Dan foto ini berasal dari daerah Cornwall, Inggris. Dari penampakan di foto tersebut terlihat kerangka humanoid seperti adanya tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk. Namun bedanya ukurannya itu sangat kecil, yaitu seukuran telapak tangan. Ternyata sang pengirim foto ini diketahui bekerja di pusat penyelamatan burung yang tugasnya untuk selalu memeriksa kandang burung yang hampir punah. Hal ini dilakukan agar pencarian telur langka oleh kolektor bisa terhindar gitu ya. Saat dia memeriksa sarang burung, si pengirim yang namanya dirahasiakan ini menemukan tulang belulang yang bentuknya sangat aneh, geng. Letak daripada tulang belulang ini juga cukup tersembunyi, yaitu di antara ranting-ranting dan bulu-bulu burung. Lalu dia mengumpulkan tulang belulang tersebut di dalam plastik sampel. Akhirnya setelah dia kumpulkan, barulah dia sadari kalau dia telah menemukan yang namanya tulang dari Pixie Cornish alias peri. Nah, Pixie Cornish ini kalau misalkan kalian tahu ya, pernah nonton film Peter Pan, kalian tahu Tinkerbell ya, sosok atau tokoh yang memerankan seekor peri gitu. Dikarenakan penemuan ini berasal dari daerah Cornwall, makanya namanya tuh jadi Pixie Cornish. Memang sih banyak berita yang simpang siur tentang keberadaan peri ini, namun Pixie Cornish ini ternyata diakui oleh masyarakat daerah sana itu memang ada, karena beberapa orang mengaku pernah bertemu atau melihat makhluk ini di padang rumput. Dan memang sesuai dengan cerita yang beredar, letak atau tempat tinggal makhluk ini tuh memang di daerah padang rumput, geng. Dan dikabarkan juga Pixie ini atau peri ini banyak hidup di daerah Taman Nasional Dartmoor di Devon, Inggris. Walaupun masih ada sebagian orang yang belum percaya tentang keberadaan peri ini. Penampakan makhluk mitologi naga. Nah, kalau berbicara tentang naga, kita udah sempat membahas nih, geng ya. Waktu itu kita udah sempat membahas video-video tentang penampakan naga. Itu terjadi di banyak tempat, termasuk di Eropa dan di China. Memang di dua tempat ini, sosok naga ini begitu dihormati atau diagungkan gitu ya, sampai dibuatkan monumen walaupun berbeda ciri khas daripada naga di masing-masing tempat. Naga adalah makhluk mitologi yang pertama kali diperkenalkan oleh bangsa Tiongkok. Naga ini banyak sekali dijadikan karakter-karakter di dalam layar lebar gitu ya, film-film. Ternyata di balik pembuatan film-film fiksi atau fiktif gitu ya, ternyata naga-naga ini sempat memperlihatkan atau menampakkan diri dan tertangkap kamera. Pada Agustus 2014, salah satu dari dua orang mahasiswa yang mengunjungi sebuah perpustakaan di Universitas Jilin Tiongkok mengaku mengalami melihat sebuah fenomena aneh setelah pulang dari perpustakaan tersebut. Fenomena itu adalah sebuah penampakan naga. Nah, salah satu dari mahasiswa tersebut dengan bergegas cepat merekam fenomena tersebut menggunakan kamera handphonenya, geng. Menurut mahasiswa tersebut, makhluk ini berwarna merah dengan ukuran badan yang sangat besar dan tinggi, kurang lebih 10 meteran. Makhluk ini dikabarkan memiliki 4 kaki dan ekor, serta berwarna merah. Nah, ketika makhluk tersebut menampakkan dirinya, itu ada semacam cahaya yang keluar dari badan si naga tersebut. Sampai akhirnya naga tersebut pun menghilang. Nah, berbicara tentang penampakan naga, memang penampakan ini sering sekali terjadi di Tiongkok gitu ya, negara yang sangat percaya dan mengagungkan sosok naga ini. Nah, nggak cuma terjadi kepada mahasiswa tadi, seorang fotografer amatir bahkan pernah menangkap penampakan naga di sebuah fotonya, yang dimana saat itu dia akan menghadiri upacara pembukaan Qinghai Tuzizang. Di dalam fotonya tersebut terlihat penampakan naga yang sedang terbang di atas pegunungan Himalaya. Nah, sampai saat sekarang ini tidak ada yang mengetahui ini asli atau enggak. Hanya si fotografer yang tahu keaslian daripada foto tersebut. Menurut kalian gimana, geng? Itu asli atau rekayasa? Kita ke penampakan makhluk mitologi lainnya, yaitu Taniwa.
Kalau tadi berasal dari Tiongkok, tapi kali ini berasal dari Selandia Baru. Lebih gampangnya, Taniwa ini adalah sosok roh naga. Tapi bukan naga ya, tapi roh naga gitu ya. Penampakan Taniwa ini didapatkan dalam sebuah foto Google Earth yang ditemukan oleh seorang insinyur yang bernama Pita Witehira pada tahun 2014 lalu. Ketika itu, Pita sedang melihat Google Earth karena dia ingin membangun sebuah properti di daerah tersebut. Pita ini adalah seorang insinyur yang ingin membangun sebuah villa kecil di dekat pantai. Ketika sedang searching di Google Earth tersebut, dia kaget banget. Dia menemukan sebuah penampakan yang tidak biasa, yaitu sebuah foto Taniwa yang ditangkap oleh kamera Google Earth. Pita mengatakan penampakan tersebut tidak seperti ikan hiu atau ikan paus karena gerakannya yang terlalu cepat dan memutar tajam. Jadi nggak cocok atau tidak mungkin itu adalah seekor ikan. Namun dalam kejadian ini banyak yang meragukan tentang pernyataan dari Pita ini karena orang-orang mengatakan kalau ini bisa aja adalah sebuah perahu gitu, geng. Dan keraguan tersebut pun dibantah lagi oleh Pita. Karena menurut Pita kalau itu adalah sebuah perahu yang nggak mungkin ada busa putih. Karena kalau perahu bergerak ya nggak mungkin ada busa putih ya, pergerakannya di belakang perahu kan. Kalau busa putih kan artinya itu adalah makhluk yang berasal dari dalam gitu ya, dari dalam air ke permukaan. Nah, alhasil tidak ada jawaban yang benar-benar valid atau benar-benar meyakinkan gitu ya. Mana yang sebenarnya terjadi? Apakah itu memang perahu atau penampakan dari Taniwa? Nah, mungkin kalian bisa menilai, tinggalkan komentar di bawah. Nah, gimana menurut kalian? Dari beberapa penampakan makhluk mitologi tadi, mana yang menurut kalian paling nyata dan paling real? Tinggalkan komentar di bawah.